Udah lama kita nggak review VX, banyak permintaan teman-teman, dan kemarin sibuk banget dengan urusan permontiran, jadi akhirnya sekarang bisa kita nyobain VX punyanya komandan dari Surabaya. Ini tipe HDJ 81 kalau mau cerita. Jadi ini VX limited tapi yang masih 12 valve. Cuman dia sudah 24 volt. Jadi VX ini punya tantangan tersendiri. Jadi alternatornya itu 24 volt, dinamo starternya 24 volt, tapi wiring sistemnya 12 volt. Sedangkan alat-alat kita, alat-alat recovery, alat lampu, semuanya 12 volt. Terus jadi kendala kan, akhirnya kita modifikasi supaya ke depan gak ada masalah. Lalu kita bikin alternatornya jadi 12 volt, tapi kita upgrade jadi 250 ampere. Sama dinamo starternya kita ganti 12 volt. Jadi aman, udah kayak VX biasa aja. Jadi kalau nanti di lapangan rusak atau di track off-road gitu, penanganannya lebih mudah. Modifikasinya mirip-mirip dengan yang kemarin, cuman ini kemarin bertahap, jadi lama banget kelarnya. Awalnya cuman bikin knalpot, oke, jadi upgrade mesin, oke, terus bumper bikin, oke, rockets, akhirnya sampai seperti ini, sampai wheel track tag pun kita pasang. Akhirnya mobilnya dipakai untuk adventure juga. Jadi mobil ini kita tes hari ini untuk mentes suspension. Jadi kalau saat kita pasang ban 37 itu kendalanya pasti mentok di bagian situ tuh. Itu sama ujung depan sini. Ini udah kita potong, kita masukin. Fendernya juga kita akalin, apalagi yang HDJ 81 ini agak aneh. Sini agak lebih maju daripada 80 series. Aku juga baru tahu. Akhirnya kita mundur-mundurin supaya tidak mentok. Terus karena mobilnya masih juga dipakai untuk overland, makanya nggak boleh lift kit tinggi-tinggi juga. Kalau lift kit terlalu tinggi mobilnya nggak begitu enak, karena geometrinya geser. Bukan karena apa-apa, tapi memang VX itu pakai trailing arm depan. Itu kalau terlalu, walaupun sudah pasang caster correction pun, kalau lift kitnya terlalu tinggi itu mobilnya kerasa banget nggak enaknya. Makanya harus kita modifikasi. Ini sebenarnya spring rate-nya kurang keras menurutku, tapi aku nanti akan bilang sama yang punya bahwa mobilnya kan springnya bawaan dia. Ini kurang keras dikit gitu. Terlalu goyang mobilnya, dan kalau di load itu pasti turun gitu loh. Kalau turun nanti sampai bottom end. Jadi kalau kita set up mobil atau suspensi mobil off-road itu jangan pernah bottom end, atau jangan pernah gardan itu mentok ke stopper. Kalau itu mentok-mentok yang bekerja berat, bearing as roda, bearing kingpin, itu bahaya banget kalau dipakai di tempat adventure gitu. Jadi itu penentunya adalah spring rate, kekerasan per. Kekerasan per itu harus kita sesuaikan dengan penambahan bobot mobil dan beban yang mau kita bawa, supaya travelnya masih cukup tapi tidak sampai bottom end gitu. Jadi mobil masih bottom end, harusnya diganti load yang lebih tinggi sedikit. Ngomong modifikasinya agak lumayan gonta-ganti. Kemarin pasang awalnya oke, pasang ban Delium 37, copot lagi akhirnya jadi Maxxis Traprador 35, copot lagi akhirnya jadi 37 yang soft compound gitu. Memang ini kalau dipakai untuk dua alam, jalan raya dan off-road, Maxxis Traprador yang soft compound ini, yang competition spec itu enak banget. Cuma ada cumanya, cepet habis. Relatif cepat habis kayak si Mac gitu-gitu lah. Tapi keren. Oke, terus velgnya kita pasang TR. Rada lumayan custom karena ini yang ring 16, jadi sama si TR itu dibikin beliin sama dia velg Mickey Thompson gitu. Dilas sama TR, kita terima sudah seperti ini. Terus bumpernya custom dari Metalcraft. Side protector wajib karena untuk melindungi bodi, sama untuk high lift check kalau kita butuh high lift check. Body protector, roll bar seperti biasanya kita bikin, nggak ada yang istimewa. Cuma kita upgrade winch-nya ini winch track tag. Ini motornya 8,9 HP, totalnya adalah 20.000 lbs. Ini winch sangat murah, seharga M70 42 jutaan. Mungkin bisa murah lagi, kita lagi masukin banyak, dapat diskon lagi.
Jadi ini solusi murah dengan kekuatan yang oke. Dan udah terbukti di BEE ya, Borneo Equator itu kita pakai dari Bontang sampai Pontianak itu winch ini dipakai dihajar di 2 mobil. Waktu itu mobil teman dari Jember, oke, nggak ada masalah. Makanya kita masukin banyak, salah satu pilihan biar teman-teman punya pilihan winch. Kalau mau double motor ada rilis, pneumatic rilis, plasma, terus gearnya juga rasionya low 18%, pakai kontaktor Albright, motornya juga udah bagus. Kita akan masukin dengan harga ya reasonable lah. Untuk support ini butuh 2 aki, akinya pakai M-Track 2 buah, CCA nya 700an. Jadi M-Track ini adalah aki dari India, pabriknya sama dengan Amaron, harganya relatif murah. Jadi teman-teman kalau mau paket hemat atau pakai beli mobil yang ya jarang dipakai, itu nggak usah pakai aki yang mahal-mahal, cukup pakai M-Track. Kalau punya duit, Optima tetap the best. Terus alternatornya kita bikin, gara-garanya kita pesan di Quality Power Amerika. Alternator yang biasa kita pakai universal itu sama mereka yang dibikinkannya antrinya ampun 3 bulan lebih, nggak selesai kan. Akhirnya kita riset, kita bikin, kita bongkar si alternator Quality Power itu, sistemnya sama spek teknisnya. Ternyata di Indonesia itu ada alternator yang mirip banget dengan itu, bahkan IC-nya pun partnya sama. Terus kita modifikasi, kita masukin ke sini, jadinya sekitar dilute ya sekitar 200 ampere lebih dikit lah, tapi oke, dan harganya yang sangat murah, 3-4 jutaan gitu. Udah dicoba kemarin, nggak ada masalah si alternator ini. Tinggal kita coba-coba, besok mau kita coba di Max 500 Expedition sama prakteknya di VX80 ku. Terus kalau ngolong kaki-kaki si HDJ 81 ini sudah pakai factory locker, jadi kita nggak perlu pasang install locker lagi, dia sudah pakai electronic locker dari bawaannya si VX. Itu kuat banget, belum pernah ada kasus rusak. Kasusnya cuman motornya kadang-kadang kena air jadi macet, tapi kita udah shield, ada o-ringnya juga udah di shield, udah dibenerin, dari di rebuild. Final gear rasionya karena pakai ban 37, pastinya pakai 5,29 Yukon. Terus steering shock ya, ini problemnya si VX80 di saat abses ban. Saat abses ban ini teman-teman itu harus perhatiin nih steering shock. Steering shock itu speknya macam-macam. Kalau pakai ban 37 ya yang support untuk ban 37, contohnya ini yang Tough Dog XHD. Kalau 35 mungkin bisa pakai Tough Dog SV atau pakai All Menemu yang kuning, itu sudah cukup gitu. Kadang-kadang komplain banyak teman-teman, telepon atau WA gitu, nanyain kenapa sih setirku lari-lari. Setelah kita ganti bannya ukurannya berapa? 35, shockbreaker setirnya standar ya, nggak mungkin kan. Itu satu. Yang kedua, caster correction kit. Jadi saat kita lift kit itu sudut casternya geser ke depan, dibalikin lagi supaya balik seperti semula, makanya butuh caster correction kit. Jadi 2 item, satunya caster correction kit itu untuk balikin geometri suspensi standarnya, yang kedua shockbreaker steer itu untuk support upgrade nahan beban ban yang lebih berat. Jadi kalau fake lari-lari itu ada 2 itu. Kalau karet-karet tentunya ya, karet-karet harus dicek semua karena usia, karet-karet all. Kalau yang depan ada track bar, ini ada adjustable track bar. Depan belakang ini bikinannya Metalcraft, karena di saat kita lift kit itu bannya pasti geser kan. Keluarnya ban kanan kiri beda antara kanan atau kiri ya, karena kan dia pakai trailing arm sistemnya. Jadi harus dikoreksi pakai adjustable track bar, jadi digeser lagi, dilurusin gitu. Itu juga pengaruh ke steer gitu. Depan belakang udah kita bikin, ada merek lain ya, ada Tough Dog, ada Superior, ada kita juga bikin. Kita juga punya garansi juga. Harganya lumayan lebih murah, pilihan lah. Terus yang menarik lagi apa ya? Ya mobilnya karena 81 aja dan interiornya orisinil. Ini sebenarnya eman-eman gitu loh. Cuman ya komandan maunya gitu. Belakang nanti kita lihat ada bullbar custom, metennya Metalcraft juga. Bawahnya ada winch. Winchnya kalau VX80 itu harus posisinya di dalam sasis gitu. Jadi selain aman, dia juga kuat banget gitu. Terus seneloidnya jangan lupa taruh di dalam atas, karena seneloid winch kalau kita off-road kena air pasti winch itu kerendam air. Jadi
channel lightnya harus di atas. Ini adalah switch on off monolever winch. Jadi kalau pasang monolever winch, ini winch depan, ini winch belakang. Kalau monolever itu kan bisa kesenggol-senggol nih. Nah, ini ada safety switchnya. Ini di on kan baru bisa nyala. Itu rig. Terus ini di vlog bawaannya si HDC 81 kan. Jadi kalau mau nyalain locker, ini harus dipencet, push locker depan, locker belakang, locker depan plus belakang. Center devlognya ini, center devlog. Udah simpel banget. Terus ini ada release winch. Jadi winch depan itu punya release drumnya. Nah, ini kompresornya. Ini kalau di ini open, jadi free spool gitu. Udah kayak Giggle Pin GP100 aja deh. Sini switch lampu semua di sini, jadi rapi gitu, nggak terlalu mengganggu. Ini ada voltmeter digital yang langsung ke aki, jadi dia untuk kontrol akinya berapa volt gitu. Nah, ini ada suara kompresornya kan. Ini untuk free spoolnya winch depan. Oke, kita cerita mesin dikit. VX80 itu kan menjadi fenomena sekarang, semua orang pengen cari gitu loh, bahkan kita iklan pun nggak pernah lama laku. Yang perlu diperhatikan dari 80 series karena usianya sudah hampir 20 tahun ya, itu pasti selang-selang. Jadi kalau kita bangun VX80 untuk ekspedisi atau dipakai untuk adventure atau dipakai untuk harian, yang perhatiin karet-karet kaki semua all karet. Terus yang kedua adalah selang seluruh mesin. Jadi ada selang heater, ada selang kecil di water pump, ada selang radiator. Itu total ada berapa ya? Ada 9 kalau nggak salah selangnya, yang kecil-kecil sama plug engine gitu. Itu karena usia sebaiknya diganti semua. Ini sudah diganti semua, beberapa pakai Samco, beberapa pakai original gitu. Jadi full udah di rebuild, jadi aman. Jadi karena sangat beresiko di saat kita pakai kencang di tol, tiba-tiba selangnya pecah, kita nggak kerasa kalau VX80 pasti. Tiba-tiba kita kopling mesinnya mati, overhead gitu loh. Jadi itu sangat sayang gitu. Tipsnya harus digituin. Terus aku cerita, mobil ini kita upgrade stage 1. Jadi knalpot kita ganti free flow 3 inch custom made in bengkel Idrek. Turbo masih standar, semuanya standar kecuali boss pump sama injektor. Injektor juga sebenarnya standar P77, cuman pressernya kita, setelan pressernya kita naikin dikit, sama boss pumpnya kita kembalikan ke kondisi original, maksudnya kondisi yang bagus gitu loh. Terus kita naikin pressure dikit, majuin timing, udah cukup banget untuk kondisi adventure off-road. Tapi kalau stage 2 nya itu ganti turbo, mau nggak mau. Turbonya macam-macam, ada Kinogawa, ada Mamba, ada G-Turbo yang the best-nya. Kalau sudah ganti turbo, pasang intercooler tentunya. Terus boss pumpnya kita set up lagi, solarnya tambahin lagi, itu pasti HP-nya naik banyak. Tapi ada tapinya, kopling pasti nggak kuat, karena mobilku nggak kuat. Akhirnya koplingnya harus spek yang 600 Newton kira-kira. Tapi ini sudah sangat cukup. Aku cerita ini 2 aki, tapi akinya ini belum diganti full aki yang bener. Masih nunggu, kayaknya 2 hari lagi baru sampai Indonesia. Kita akan pasang kompresor untuk release wind. Jadi itu pompa kompresornya hanya untuk rilis pneumatic wind, free spoolnya gitu. Terus semuanya standar. Snorkel pun custom, karena kita mau pasang safari snorkel itu nggak cukup karena nabrak si roll cage gitu loh. Akhirnya kita bikin custom, yang penting 3,5 inch diameternya udah nggak masalah ya, nggak ada yang banyak berubah. Sama satu lagi, kalau mau setup mesin si HDT ini, kuncinya adalah setelan klep atau clearance valve. Jadi dia itu beda dengan mobil yang lain, dia itu semakin klepnya aus, semakin rapat klepnya, setelannya semakin dikit gitu loh. Nah, semakin rapat biasanya di RPM tengah ke atas nggak ada tenaganya karena terlalu rapat. Nah, itu keausan antar klep 12 klep itu jarang sama, pasti beda-beda. Artinya clearance jadi beda-beda. Itu yang suka menyebabkan mesinnya pincang,
suka menyebabkan tenaganya di RPM tengah ke atas nggak ada, terus kalau pagi ngasap putih, dan lain-lain. Itu perhatiin dulu sebelum kemana-mana, perhatiin clearance valve nya teman-teman.